Masyarakat Jawa itu seperti huruf Wonocoroko kok. Hanya di pangku. Masyarakat Jawa itu kalau dibaiki, oh sangat baik. Ngalembono di tengah masyarakat Jawa itu pasti akan direspon dengan cara yang istimewa, penuh dengan kemanusiaan. Tapi juga jangan heran sifat santun, unggah-ungguh, andap asor, sikap tawadhu masyarakat Jawa itu jangan dipahami sebagai sikap yang tazallul, merendahkan diri, bukan. Sikap tawadhu masyarakat Jawa itu juga memungkinkan ketika disakiti akan bangkit. Ketika orang dibaiki tapi malah air susu dibalas dengan air tuba, wow. Di hadapan orang Jawa, kalau ada orang yang memiliki perilaku, sikap air susu dibalas dengan air tuba, oh itu bisa marah orang Jawa, bisa marah. Orang Jawa itu pada prinsipnya suka kebersamaan dan kesetaraan. Unggah-ungguhnya masyarakat Jawa itu jangan dipahami sebagai unggah-ungguh dalam bentuk feudalistik, tapi memang itu sebagai sikap ketawaduan untuk membangun kesetaraan, membangun kebersamaan. Makanya kalau ada orang ingin merendah di hadapan orang Jawa ingin lebih merendah dalam konteks tawadhu, bukan dalam konteks tazallul, rendah diri, tapi dalam konteks meminimais arogansi, keangkuhan dan kesombongan. Kalau orang ingin menghilangkan sikap arogansi, keangkuhan dan kesombongan di masyarakat orang Jawa pengen lebih daripada itu. Makanya nggak bisa disamakan karakter Islam Nusantara yang ditandai dengan gerakan masyarakat Jawa itu nggak bisa disamakan dengan karakter Islam misalnya Hadramaut yang ditandai dengan tari-tari Zafin Hadramaut yang di sana konon sama dengan tarian-tarian Yahudi. Islam Nusantara dengan Islam Hadramaut tentu memungkinkan orang Jawa ketika di Hadramaut untuk bisa beradaptasi di sana. Tapi persoalannya ketika Hadramaut ada di Nusantara, ya mau tidak mau masyarakat Hadramaut yang di Nusantara ini harus beradaptasi dengan masyarakat Jawa. Jangan bersikap jumawa, jangan membangun kelas di atas dan merendahkan masyarakat Jawa sebagai kelas yang di bawahnya. Jangan membangun hegemoni, jangan membangun hegemoni dengan melalui legitimasi agama, membangun hegemoni melalui legitimasi ilmu pengetahuan, membangun hegemoni melalui legitimasi ajaran-ajaran agama, atau membangun hegemoni melalui simbol-simbol penting dalam Islam yang kemudian dijadikan sebagai instrumen untuk nakut-nakuti umat Islam. Pada akhirnya masyarakat Jawa tahu, apalagi perkembangan teknologi informasi yang luar biasa seperti sekarang ini, nggak usah dibohong-bohongi. Meskipun Islam Hadramaut itu mencoba dipromosi-promosikan oleh para tokoh-tokoh agama tertentu, kelompok-kelompok terdepan dari organisasi-organisasi agama tertentu, meskipun ingin ikut mempromosikan pola-pola Hadramaut, masyarakat Jawa kalau pada akhirnya tahu itu di sana ada sebuah kebohongan, tetap saja akan melawan masyarakat itu. Tapi kalau di sana itu terjadi kejujuran, kebersamaan, kesetaraan, pembebasan, pencerahan, masyarakat Jawa juga akan menerima dengan baik. Ini masyarakat nanti akhirnya menilai diskursus kenasaban terkait dengan habaib, apakah cucu Nabi atau tidak, bagaimana hasanah pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini
akhirnya terbongkar semua. Ini kalau kita mau bicara spesifik orang Jawa, bagaimana ketika berhadapan dengan komunitas lain. Nah, termasuk ketika orang Jawa berhadapan dengan komunitas Yahudi Ashkenazi, atau orang Jawa berhadapan dengan komunitas yang disebut dengan istilah khusus masyarakat Hadramaut. Terlepas apakah masyarakat Hadramaut ada hubungannya dengan Yahudi Ashkenazi atau tidak, terlepas dari itu, kembali pada karakter masyarakat Jawa, kalau relasi dengan masyarakat Jawa itu berlangsung dengan normal, dengan kemanusiaan, tentu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau diskursus dengan masyarakat Jawa itu jumawa, ngangkangi, merendahkan masyarakat Jawa, membuat kelas yang di sana merendahkan masyarakat Jawa, oh, suatu ketika masyarakat Jawa pasti akan bersatu. Ya, karena masyarakat Jawa itu tegolarannya orang tega patine. Sekarang ini tentu terjadi diskursus yang berbeda-beda. Ada masyarakat Jawa yang jadi muhibbin. Suatu ketika yang jadi muhibbin pasti akan bersatu dengan saudaranya, sesama bangsa Indonesia, sesama masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara. Oke. Jadi siapapun kelompok, misalnya dalam konteks ini habaib, nggak boleh mentang-mentang ada muhibbin, terus berada di atas angin, terus apa-apa serba muhibbin, apa-apa serba muhibbin. Ya kalau muhibbinnya orang-orang yang memiliki nalar yang kuat, pengalaman yang kuat, pengetahuan yang kuat, bisa diandalkan untuk membela kehendak kuasa habaib yang di sana dipenuhi dengan suasana-suasana yang penuh arogan dan jumawa. Itu mungkin bisa diandalkan, tetapi komunitas-komunitas yang selama ini membela habaib itu kan komunitas-komunitas yang ngawur, argumentasi-argumentasi yang ngawur, yang penuh emosi tanpa pengetahuan, hanya didasarkan pada rasa cinta buta, bukan untuk menyatukan bagaimana Hadramaut, orang-orang Hadramaut itu menyesuaikan diri dengan masyarakat Jawa, tapi malah ingin menghadramautkan Jawa. Ini kan kebalik. Harusnya para muhibbin ini mengingatkan kepada para habaib agar jawani, jangan menghadramautkan, mentarimkan Nusantara, jangan mentarimkan Nusantara. Harusnya jawaan, orang hidup di Jawa kok malah mau mentarimkan Jawa, nggak bisa. Islam Nusantara, bukan Islam Hadramaut. Saya nggak tahu istilah Islam Nusantara itu kan diramaikan oleh PBNU dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Kala itu saat masih dipegang Said Akil Siraj, saat itu yang menggodok, mempublish Islam Nusantara juga Gus Yahya. Makanya saya berharap dalam kepemimpinan PBNU sekarang ini jangan meninggalkan, meskipun isunya sudah mengarah pada fikih peradaban, tapi fikih peradaban yang berbasis local wisdom, fikih peradaban yang berbasis Islam Nusantara. Jangan fikih peradaban yang berbasis Hadramaut. Tentu memungkinkan ulama-ulama kita itu istifadah, mengambil manfaat ilmu-ilmu dari orang-orang Hadramaut, tidak dipungkiri itu. Tetapi sebagai sebuah eksistensi, studi keilmuan masyarakat Nusantara ini sudah memiliki karakter yang sangat kuat, sudah memiliki kekhasan yang sangat kuat, tidak bisa dihadramautkan. Hal yang sama masyarakat Jawa ini juga memungkinkan belajar di Madinah, Hijaz, di Amerika, di kelompok-kelompok yang lain. Tapi kan bukan berarti harus jatuh di hadapan komunitas di mana di sana ada ilmu pengetahuan yang diambil oleh orang Jawa. Sama ketika orang Jawa belajar dengan orang Hadramaut, bukan berarti harus menjatuhkan diri dengan totalitas kepasrahan dan menjadi
salah satu instrumen untuk menguatkan dinasti kelompok di mana di sana ada seorang guru yang menjadi guru masyarakat Jawa. Bukan begitu. Konteks istifadah ilmu pengetahuan itu bisa dari mana saja. Bahkan dari budak Habasyi juga bisa. Tapi bukan berarti ketika orang Jawa belajar dengan orang Yaman kemudian harus menjadi instrumen untuk menguatkan dinasti orang Yaman. Bukan begitu. Itu namanya Islam berbasis kenasaban, bukan Islam berbasis pencerahan. Di Nusantara banyak ulama-ulama yang mencerdaskan generasinya lebih awal sebelum istifadah dengan guru-guru yang lain. Semuanya mengarah pada pencerahan, pembebasan, sehingga anak-anak negeri ini yang belajar dengan orang yang asli Nusantara bisa mendapatkan ilmu. Tapi bukan berarti kemudian mengambil hikmah ilmu dari yang lain kemudian harus berubah menjadi budak. Tidak begitu. Dalam konteks ilmu-ilmu keislaman harus sama, saling mencerahkan, membebaskan. Jangan sampai mengajarkan ilmu keislaman itu untuk instrumen menghegemoni orang yang belajar, orang-orang yang sedang belajar, sehingga seolah-olah yang mengajar itu telah memberikan jasa yang harus posisikan sebagai seorang raja yang berhak untuk membangun dinasti melalui instrumen ilmu pengetahuan. Bukan begitu. Ilmu pengetahuan itu bukan instrumen untuk membangun dinasti. Ilmu pengetahuan, ilmu keislaman yang diajarkan oleh umat, oleh para generasi itu untuk membebaskan, mencerahkan, bukan instrumen membangun dinasti. Bukan instrumen membangun dinasti. Apalagi misalnya Hadramaut, orang-orang Hadramaut memberikan pembelajaran kepada masyarakat Nusantara, itu kan bagian kecil dari apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara sendiri kepada para generasinya. Sehingga tidak bisa kemudian mentotalitaskan pengakuan bahwa tanpa Hadramaut Nusantara tidak akan tahu apa-apa. Itu sebuah kesombongan dan memberikan pembelajaran keilmuan dengan pendekatan riasah, inada, wastikbara, naudzubillah min dzalik. Tidak boleh begitu. Ilmu pengetahuan yang kita berikan pada siapapun itu untuk pencerahan dan membebaskan, bukan instrumen membangun dinasti. Nah, orang Jawa seperti ini itu sudah sangat dipahami. Sehingga sebagai masyarakat Jawa, nilai-nilai Islam Nusantara itu merupakan bagian daripada core value yang sulit untuk dirubah, sehingga tidak bisa dipaksa Islam Nusantara ini menjadi Islam Hadramaut meskipun didukung oleh orang-orang yang berada dalam komunitas organisasi terkenal misalnya. Tidak bisa. Islam Nusantara berbeda dengan Islam Hadramaut. Sekarang ini sebaiknya diskursus itu kita bangun secara egaliter, kebersamaan, tanpa ada hegemoni, tanpa ada kelas, sehingga betul-betul terasa Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin, membebaskan dan mencerahkan, sebagaimana Islam yang disampaikan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Islam yang betul-betul agama, solusi kehidupan untuk membangun sebuah peradaban. Nah, fakir-fakir peradaban seperti ini itu juga harus dibangun dengan penuh kokoh, jangan dikotori, jangan diganggu oleh gerakan-gerakan halusinasi, gerakan-gerakan yang penuh kebohongan, atau gerakan-gerakan yang mengatasnamakan diri sebagai gerakan Islam Hadramaut. Silahkan kalau mau membangun Islam Hadramaut di Hadramaut sana. Di Nusantara ini, di Jawa ini, ya kita akan membangun Islam Nusantara. Semua yang di negeri ini harus ikut beradaptasi bersama-sama membangun Islam Nusantara. Jangan ditentang. Yang menentang ingin membangun Islam Hadramaut, kembali aja ke Hadramaut. Di Nusantara harus
betul-betul mengembangkan Islam Nusantara. Saya kira PBNU warga Nahdien akan tetap menjaga komitmen membangun Islam Nusantara untuk fikih peradaban, bukan untuk fikih Hadramaut. Fikih peradaban kita ini berbasis pada madzhabul arba'ah, Imam Ghazali, Abdul Qasim al-Baghdadi dalam uraian tasawuf, dalam konteks ilmu kalam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Alhamdulillah kesemuanya ini adalah para ilmuwan, para ulama agung, para ulama besar yang tidak terikat oleh klan-klan tertentu. Mereka ini saya nggak habis pikir kalau madzhabul arba'ah itu milik klan tertentu yang sekarang ini suka menghegemoni, suka ngaku-ngaku, wah sempurna kejahatan mereka, sempurna sekali. Alhamdulillah madzhabul arba'ah bukan bagian daripada Bani Ba'alwi. Kehadiran mereka ini jauh dari kemunculan gerakan Bani Ba'alwi. Itu pun seolah-olah ulama dari madzhabul arba'ah ini disuarakan mendukung, mengakui, mengisbat Bani Ba'alwi. Ini kan juga pembelokan sejarah lagi-lagi. Banyak hal yang kalau kita catat itu memunculkan dusta-dusta yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena pada akhirnya becek ketitik Allah ketara, pada akhirnya akan ketahuan dusta itu. Semoga saudara-saudara kita yang ingin melakukan dusta-dusta untuk Islam Hadramaut, membelokkan Islam Nusantara dan mendukung tanpa ilmu pengetahuan, semoga kembali dalam sebuah kesadaran pengetahuan yang utuh dalam upaya membangun peradaban kemanusiaan, tanpa ada hegemoni di antara kita dalam keberagaman itu, dan tanpa ada kelas relasi kuasa yang tidak seimbang dalam keberagaman ini, sehingga betul-betul terasa keberlangsungan jejak risalah kenabian dari Nabi Mustafa Muhammad SAW sampai era kita sekarang ini, bahkan ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.